Amma ba'd. Wa asyhadu muslimin wa sallallahu mu'minin rahimahullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan izin untuk melaksanakan salah satu ketakwaan dan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat hingga hari akhir. Lalu sebagai khatib, saya wasiatkan kepada diri saya sendiri, kepada hadirin sekalian, untuk senantiasa meningkatkan, menjaga, memperhatikan daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa ini adalah satu-satunya bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Beberapa hari lalu kita sudah melewati dan mendapati daripada hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan, hari kebahagiaan bagi mereka yang mendapati Ramadan dengan melaksanakan ketaatan, dengan melaksanakan amal soleh, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dosa kepadanya, hingga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa padanya di bulan Ramadan. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Namun selayaknya bagi kita yang sudah melewati daripada hari raya Idul Fitri, terlebih lagi melewati daripada bulan suci yang mulia yaitu bulan Ramadan, agar tidak melupakan pelajaran-pelajaran berharga yang ada di bulan Ramadan, tidak melalaikan hikmah-hikmah yang ada di bulan Ramadan, tidak melupakan pesan-pesan yang ada di bulan Ramadan untuk kita bawa dan kita gunakan dalam keseharian kita di luar bulan Ramadan. Maka pesan apa yang ada di bulan Ramadan? Pelajaran apa yang ada di bulan Ramadan? Yang pertama, di bulan Ramadan, yaitu sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana kaum-kaum terdahulu sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka pesan pertama, pelajaran pertama yang harus kita bawa dalam keseharian kita di luar Ramadan, yaitu adalah takwa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya Dia akan menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan juga perkataan Imam Habib Abdullah bin Abdul Haddad, "Alaika bitaqwallah fi sirri wal 'alan wa qalbaka yadhifhu min ar-rijsi wal darar." Dan bertakwalah engkau dalam kesendirian maupun dalam ramai, dan hatimu bersihkan dari segala dosa dan juga noda. Maka pesan pertama yang wajib, yang harus kita perhatikan di luar bulan Ramadan, yang layak untuk kita dan harus kita bawa dalam keseharian kita, yaitu adalah takwa. Kemudian pesan kedua, pesan berikut yang ada di bulan Ramadan, yang seharusnya bagi kita kaum muslimin bawa dalam keseharian, yaitu adalah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu yang buruk, jihad melawan hawa nafsu yang mengarahkan kepada keburukan.
Kita diajarkan selama sebulan penuh di bulan Ramadan menahan rasa lapar dan haus. Itu salah satu daripada hikmahnya, yaitu memadamkan dan mengendalikan hawa nafsu yang diam. Karena terkadang seorang manusia, seorang muslim jatuh dalam lubang maksiat dan jatuh dalam kegelapan dosa, itu disebabkan terkadang karena godaan syaitan, namun terkadang juga ada bantuan daripada pergerakan hawa nafsu yang diam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, a'da aduwika nafsuka allati baina jambayk. Sesungguhnya musuh yang paling besar bagimu selain syaitan, yaitu adalah hawa nafsu yang ada di dalam dirimu. Maka tatkala kita berada di bulan Ramadan, kita mendapatkan pelajaran bagaimana mengendalikan daripada hawa nafsu yang diam, hingga kita dinobatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Maka pelajaran kedua yang kita dapat di bulan Ramadan, yaitu adalah hawa nafsu yang liar harus kita kendalikan, harus kita jaga. Imam Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan, inna nafsa akhbath min 70 syaitana. Sesungguhnya hawa nafsu yang liar itu dia lebih keji dan lebih jahat daripada 70 syaitan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pelajaran ketiga yang patut untuk kita bawa dalam keseharian kita di luar Ramadan ini, yaitu adalah muncul perasaan iba, perasaan peduli dan juga kasih sayang kepada sesama muslimin. Kita berpuasa menahan rasa lapar dan haus, itu memunculkan perasaan peduli kepada kaum muslimin, terutama yang ekonominya di bawah. Maka muncul perasaan peduli kepada sesama muslimin hingga akhirnya terjalin daripada ukhuwah Islamiyah, persatuan kaum muslimin. Nabi SAW menggambarkan bagaimana sifat kepedulian dan sifat kasih sayang antara muslimin itu seperti satu anggota tubuh. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, matsalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Sifat kasih sayang, sifat kepedulian antar sesama muslim itu seperti satu anggota tubuh. Kalau satu anggota tubuh merasakan sakit, maka yang lain juga merasakan sakit. Satu anggota tubuh merasakan lapar, maka yang lain juga merasa lemah karena rasa lapar. Maka itulah yang digambarkan oleh Nabi SAW, hingga kita bisa merealisasikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Maka semoga dengan bulan Ramadan dan juga kita saat ini berada di luar bulan Ramadan, tidak lewat bulan Ramadan sia-sia, kecuali menjadikan kita pribadi yang lebih baik, menjadikan kita seorang muslim yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga wafat dalam keadaan beriman, dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa
ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما، فقال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة يا رب البرية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه وفضله يؤتكم ولذكر الله